Puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kepalkan tangan dan saling menghargai, cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, Rahayu. Selamat pagi Sobat Mantap semuanya. Selamat datang kembali di podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama. Baik Sobat Mantap, pagi ini saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Imam Pratomo MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Purworejo. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Zulfa. Alhamdulillah. Kita akan membincangkan tentang moderasi nih Pak. Oke. Ya, karena ini podcast kita memang podcast tentang moderasi beragama. Baik Sobat Mantap, kita akan langsung saja pada bincang-bincang kita kali ini. Sebagai awalan Pak, kita sering mendengar Muslim moderat. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak? Pemahaman saya gini Pak, terima kasih. Untuk menjadi seorang yang namanya seorang Muslim moderat adalah pribadi yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan seimbang antara keyakinan, toleransi, dan keterbukaan. Ia tidak ekstrim ke kanan atau kiri, melainkan berusaha menghadirkan Islam yang rahmatin lil alamin dalam setiap aspek kehidupannya. Ya sebenarnya seperti itu juga sering kita mendengarkannya Pak ya. Jadi kita ada kesamaan visi dalam hal memaknai Islam moderat. Nah sekarang membangun Islam moderat yang seperti ini, yang nantinya akan menjadi moderasi sejak remaja itu, bagaimana di lingkungan madrasah Bapak? Kami di lembaga MTAS Pak, itu kan menangani anak-anak yang masih umur antara 11 sampai 15, itu masih masa remaja. Masa remaja itu Mbak merupakan fase pembentukan karakter dan identitas diri. Menanamkan ilmu moderasi sejak dini itu akan membantu remaja menjadi pribadi yang bijak, terbuka, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal atau intoleran. Madrasah sebagai laboratorium menjadi tempat strategis karena di sana terdapat pendidikan agama yang kuat dan lingkungan yang mendukung pembentukan akhlak. Karena di madrasah kami namanya MTS kan SMP plus. Jadi di situ kalau di umum itu aja untuk mata pelajarannya 2 jam, tapi di tempat kami ada 5 mapel, yaitu SKI, akhlak, Quran hadis, fikih. Jadi sesedini mungkin madrasah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai moderasi. Nah, tadi itu nilai-nilainya apa yang memang harus diterapkan untuk membentuk pribadi remaja yang nantinya akan menjadi Muslim moderat itu? Nilai-nilai utamanya antara lain toleransi, keadilan, keseimbangan, kebijaksanaan, dan cinta damai. Nilai-nilai ini harus diintegrasikan melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Oh gitu. Jadi pembiasaan bagi siswa, kemudian keteladanan bagi guru juga harus bersikap yang moderat gitu ya. Oke baik. Kemudian bagaimana ya tadi nilai yang diterapkan itu, peran madrasah yang lebih konkret itu seperti apa di sekolah Bapak, di madrasah Bapak? Dalam hal ini madrasah berperan penting sebagai lembaga pendidikan yang menyeimbangkan antara ilmu agama dan ilmu umum melalui kurikulum, kegiatan keagamaan, dan pembinaan karakter. Madrasah menanamkan sikap moderat diri dalam diri siswa. Apa ada program atau kegiatan tertentu yang nyata, realnya seperti apa? Ada.
Misalnya melalui program P5RA, Mbak. Jadi betul. proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Ya, contohnya Ya. di setiap awal tahun ajaran baru itu ada kegiatan madrasah selama 3 hari untuk kelas 7. Ya, pengenalan madrasah. Ya, itu pengenalan. Jadi situ di siswa tanamkan tentang kedisiplinan berpakaian, terus pembiasaan pagi yang dilakukan di madrasah, itu juga kegiatan yang lain yang sifatnya bersikap positif. Dan situ juga dikembangkan sifat karena mereka masih baru, masih siswa baru, mereka diharapkan ada rasa toleran di antara mereka. Gitu. Kemudian bagaimana guru bisa memberikan teladan? Guru, Mbak, ini penting sekali. Karena itu ada istilah guru ditiru. Ditiru, betul. Maka kan guru dalam contoh yang nyata dengan menunjukkan sikap adil, menghargai perbedaan, tidak diskriminasi. Karena ada mungkin yang tanpa disadari itu guru beda-beda diskriminasi gitu, ya. Misalnya di dalam kelas itu, jadi guru belum bisa menempatkan anak itu dengan baik. Misalnya yang diberi tugas anak itu aja, jadi ada istilahnya terus anak ibu guru yang lain tuh anak itu Mary, karena juga ingin kadang juga ditunjuk atau diminta oleh ibu guru yang itu, Mbak. Misalnya ambil kapur, ambil pistol itu kok masa itu saja, kok saya nggak pernah, itu kan udah. Iya, jadi kadang-kadang mungkin secara tidak sadar guru itu kok tiba-tiba mungkin ketiganya dengan anak kami. Walaupun begitu tetap harus bisa membagi rasa ini untuk semua. Mestinya begitu. Oke, baik. Jadi ini diterapkan di MTS 3 Purworejo ya. Karena kadang ada anak itu ingin diperhatikan oleh bapak dan guru itu. Kadang ada anak yang ingin duduk di depan, depan, tapi oleh bu guru atau guru tersebut tidak boleh, kamu di belakang saja. Ada rolling biasanya, Pak? Dalam duduk itu kadang ada rollingan. Diharapkan setiap minggu ada. Jadi untuk keseimbangan, misalnya atau untuk minggu pertama pindah-pindah itu untuk kesehatan mata. Iya, betul. Biasanya di sekolah-sekolah anak saya juga begitu. Demikian Sobat Mantap. Jadi di MTS Negeri 3 Purworejo ini juga menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan moderasi beragama, menanamkan dari kecil, dan gurunya juga memberikan cerita teladan, dan itu sangat ditekankan oleh lembaga madrasah Sanawiyah Negeri 3 Purworejo yang dipimpin oleh Pak Imam Pratom. Betul juga, Mbak. Guru juga contoh. Kadang guru kan tapi ada pembiasaan pagi, sholat duha. Setiap pagi di sana ada pembiasaan sholat duha. Tiap 2 kelas itu karena musola terbatas, jadi tiap pagi 2 kelas itu ada sholat duha digilir, dan itu didampingi oleh guru PAI dan wali kelasnya. Pas tidak mengajar. Itu yang pembiasaan yang wajib. Kalau dalam satu angkatan itu berapa rombel untuk MTS 3? Itu kita ada 27 rombel. Dari masing-masing 9 rombel. Ya. Jadi kalau sekali itu 2 kelas berarti gantian, tidak setiap hari, atau yang didampingi guru itu 2 kelas, yang lainnya mungkin bisa di waktu-waktu yang lain gitu. Tapi khusus untuk MTS 3 itu ada 2 lokasi, Mbak. Jadi ada 2 lokasi, satu lokasi di Banyuasin, itu di kelas sana. Berapa yang di sana? Ya sama, kelas 7, 8, 9. Oh gitu. Jadi gitu Sobat Mantap, ternyata MTS Negeri 3 Purworejo itu lokasinya tidak hanya satu. Kurang lebih berapa kilo antara lokasi satu dan dua? Banyuasin dan Kebudung kurang lebih 9 kilo. Oh, dari di 2 lokasi ini masing-masing ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, tetapi lembaganya tetap satu. MTS Negeri 3 Purworejo. Oh, demikian ini Sobat Mantap. Jadi ini satu-satunya MTS di Kabupaten Purworejo yang lokasinya 2. Betul. Ya, lainnya tidak menyatu. Oke. Sekarang saya ingin tahu langkah konkret yang Bapak lakukan dalam memperkuat moderasi beragama di MTS 3 Purworejo. Oke.
Sebagai kepala MTSN 3 Projo, Ya. saya bersama seluruh warga madrasah berkomitmen untuk menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan madrasah dengan cara satu, yaitu integrasi nilai moderasi dalam pembelajaran. Yang kedua, keteladanan guru dan tenaga kependidikan. Ya. Yang ketiga, kegiatan keagamaan dan sosial yang inklusif. Dan Kegiatan keagamaan dan sosial ya. Ya. Kegiatan yang inklusif. Baik, lanjut. yang keempat yaitu pembinaan dan literasi moderasi. Ada pembinaan dan literasi moderasi. Terus Lanjut. yang kelima, pemanfaatan media sosial secara positif. Ya, sekarang dunianya sudah media sosial yang dampaknya masih ada yang positif dan negatif ya Pak. Jangan sampai anak-anak kita terpapar yang apa itu yang ekstrem kanan atau kiri. Oke, gitu. Lanjut. Dan yang keenam itu kolaborasi dengan komite dan orang tua. Ini perlu Pak ditekankan, jadi selalu ada komunikasi. Demikian, mungkin nanti kita lanjut lagi obrolannya untuk segmen berikutnya. Baik Sobat Mantap, kita akan melanjutkan obrolan santai kita kali ini. Ya ini Pak Imam, saya ingin mungkin Bapak bisa menggambarkan bagaimana Bapak itu punya giat memimpin satu madrasah tapi dua lokasi. Apa yang membuat dari kedua madrasah ini berjalan baik, seimbang, sesuai dengan apa yang menjadi visi misi madrasah Bapak? Oke, jadi memang unik ya untuk MTS 3 Ya. project ini. Jadi ada dua lokasi, jalan-jalannya juga cukup jauh Mbak. 9 Ya kilo. tadi 9 kilo 9 ya. kilo. Ya. Tapi itu tidak jadi masalah. Ya. Karena saya yang dituakan itu dibantu oleh Waka, itu bisa membagi waktu. Untuk kurikulum itu bisa mengatur, jadi mengatur Bapak Ibu guru dalam jam mengajar. Ya, Difokuskan mungkin satu hari di lokasi Banyuasin, satu hari di Kebun Gunung. Jadi jangan sampai dalam satu hari itu di dua tempat. Di dua tempat, ya, karena itu memakan waktu ya. Okay. Oh gitu. Jadi tetap yang di Kebun Gunung maupun yang di Banyuasin itu semua guru mungkin saja mengajar di dua-duanya ya. Bisa. Oh gitu. Jadi begitu Sobat Mantap. Ini Pak Imam Pratomo punya strategi untuk bisa kedua-duanya berjalan dan mendapatkan sistem pendidikan yang sama, ya tidak merasa dibedakan. Yang diperhatikan hanya Kebun Gunung saja atau yang di Banyuasin saja, ternyata tidak ya. Jadi semua mungkin saja seorang guru itu bisa mengajar di keduanya, tapi di hari yang berbeda. Baik, selanjutnya ini saya dengar ini di Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Projo ada program yang ke masyarakat itu langsung. Namanya apa Pak? Yang namanya pengabdian gitu ya? SPM. Jadi SPM, ya. siswa peduli masyarakat. Masyarakat. SPM, siswa peduli masyarakat. Ini timnya terdiri dari ada timnya sendiri, untuk timnya sendiri. Dan ini sudah dibekali. Jadi mereka disiapkan ya, mereka untuk punya masyarakat. teman khusus. Ya. Oh iya. Jadi kita punya tim itu ada 20 siswa. Jadi yang timur ada 20, yang Banyuasin, di Kebun Gunung juga ada 20. Terdiri di Putra 10, Putri 10. Kegiatannya? Kegiatannya itu
biasanya kalau di masyarakat itu di lingkungan itu ada kejeribahan Mbak, ada kematian lah. Ya gitu. Itu nanti siswa itu tim itu diterjun ke masyarakat itu membantu Mbak, membantu. Jadi kalau di sekitar madrasah ada orang meninggal dunia, Ya. itu tim ini diterjunkan untuk membantu Ya. apa saja biasanya? Yang jelas itu tim yang laki-laki itu untuk jenazah laki-laki juga sambil belajar Mbak. Itu mulasari Mbak, ikut melihat Pemulasaraan ya jenazah. jenazah itu. Oh. Jadi bantu misalnya Pak Kaum. Jadi mulai dari memandikan, Ya ikut sesuatu juga ya. membantu. Jadi siswa juga belajar langsung ya Belajar di langsung, masyarakat. iya. Kecuali membantu itu kan lama-lama. Tapi timnya ini khusus sudah dilatih juga. Sudah. Kemudian kalau memandikan, mengkafani, Ya, mencolat juga mencolatkan, sholat Ya. jenazah. terus terakhir sampai ke pemakaman, sampai Ikut juga membantu di pemakaman. juga mengantar sampai ke pemakaman. Tapi memang Pak, menurut saya ini hal yang sangat penting. Ya. Saya kebetulan juga sering memberikan pencerahan tentang bagaimana memulasari jenazah, terutama perempuan ya, karena saya perempuan. Dan problem di masyarakat itu ternyata untuk pemulasaraan jenazah perempuan itu masih kadang-kadang ada yang bermasalah Pak. Masih ditangani oleh Pak Kaum. iya Kalau betul. itu jenazah putri, Iya, jenazah putri. Makanya mungkin dari atas, kalau ini selama ini timnya laki-laki apa perempuan? yang laki 10, Heeh. yang perempuan 10. Oh, jadi memang dibagi Ya. jalan. Ini, jadi sobat mantap. Ternyata Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Projo ini menyiapkan mereka yang intinya kalau terjadi masyarakat itu sudah siap untuk pemulasaran jenazah. Problem ini Pak, kadang-kadang pemulasaran jenazah itu lebih masih pada takut. Ini putra-putri siswa-siswi ini nggak takut. Ya karena mungkin awalnya juga takut juga Pak. Iya. Tapi lama sudah terbiasa. Jadi sudah nggak takut lagi melihat mayat jenazah itu sudah biasa. Oh, iya. Oke, jadi ini terobosan baru ya, dan unik juga ini ternyata MTS yang peduli dengan siswa peduli masyarakat. Dan ini juga ditiru Mbak, ditiru oleh sebelah SMP. Oh gitu. Itu juga niru akhirnya. Oh, iya, Jadi iya. kita apa yang kita punya suatu inovasi itu kita ditiru oleh sebelah yang lain. Nah, malah ada ditiru, direplikasi di tempat yang lain. Tapi saya yakin Pak, hal ini masyarakat masih sangat butuh. Jadi tidak terwah nanti ibaratnya rebutan lahan, nggak mungkin ya. Enggak. Ya, oke baik. Nah, ada lagi nih MTS 3 yang cukup menonjol yaitu drum band. Ya. Nah, gimana ini Pak drum bandnya? Masih eksis? Masih. Ya. Itu drum band program unggulan kami Pak, ekstra unggulan kami. Karena sebagai untuk kita memang untuk promosi itu juga lewat drum band. Terlain di samping prestasi, karena dibutuhkan Mbak. Ya. Jadi setiap ada event di masyarakat, ada hari-hari tertentu itu butuhkan drum band. Iya. Gitu. Kadang sebulan sampai 8 kali. Tampilnya Iya. dibutuhkan masyarakat. Iya. Nah, ternyata drum band bukan hanya untuk show of force di event-event tertentu ya, tapi masyarakat juga mungkin yang punya Untuk meramaikan Mbak. meramaikan kegiatan masyarakat. Jadi ada yang ada kegiatan Iya. khataman itu kan, Iya. TPG itu kan bisa Iya, mudah. betul. Oh. Arah-arahan itu kan dicapai ya. Iya, betul. Gitu sobat mantap. Nah, ini saya tak mau ngulik sedikit. Mungkin prestasi yang selama ini ya bisa diraih di MTS 3 ini. Ya di samping akademik juga kita oke lah. Mungkin baru sampai tahap tingkat kabupaten ya. Dan kita jujur belum sampai tingkat ke provinsi, tapi tingkat kabupaten sudah bisa bicara misalnya ada kegiatan lomba MAPSI atau OSN itu. Ya setidaknya masuk 5 besar lah itu masuk. Tapi belum bisa ke 1 besar itu belum. Tapi sudah arahnya nanti akan ke sana. Tantangannya masih besar ini. Iya. Jambore pernah ya sampai. Ya, karena kami punya pembina yang handal, Pak. Pembina pramuka itu. Jadi pembina yang minded itu pramuka. Jadi bila itu memimpin anak-anak itu dengan sukacita dan senang. Gitu. Jadi anak-anak juga dekat. Dan alhamdulillah pramuka juga kepada event lomba jambore tingkat provinsi kita juga masuk di tim itu. Terus kita terpilih menjadi juara kan seleksi Mbak provinsi itu mewakili Jatim Mbak.
Oh. Jadi untuk Projo itu memakai Jawa Tengah. Jambore di Jakarta itu. Di Jakarta. Oke, dan MTS 3 Projo ikut berperan ya. Ya. Bahkan ada dari 7 yang dilombakan, itu kita meraih ada 2 juara 1 Mbak. Nasional. Juara 1 nasional dalam Jambore. Dalam hal pertendaan kita juara 1, baik itu putra maupun putri. Ya. Oke, baik. Demikian Sobat Mantap. Kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Jadi kaitannya dengan ini sudah ke bagaimana harapan Bapak ya, kaitannya dengan generasi muda yang kita inginkan, generasi muda yang terutama yang Muslim ini yang ada di MTS 3 Projo ini bisa tadi sudah sering di masyarakat, tapi juga punya jiwa yang damai dan juga toleran. Ini Bapak bisa menjelaskan? Saya berharap untuk siswa MTS 3 Projo ya, nantinya itu menjadi generasi muda yang dapat menjadi pelopor Islam agama, ya, yang bijak, yang berwawasan luas. Mereka mampu menunjukkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang dan keadilan. Iya, dan peduli kepada masyarakat. Ya. Kemudian mungkin khusus untuk siswa-siswi madrasah, Bapak punya pesan khusus biar mereka bisa menyiapkan diri untuk jadi pribadi yang seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, saya berharap untuk siswa madrasah kami itu menjadi Muslim yang kuat dalam iman, Pak. Luas dalam pandangan, lembut dalam ucapan dan bijak dalam tindakan. Luar biasa ini harapannya. Jadi berpikir kritis, berbuat baik terhadap sesama Muslim, dan tentunya menjadi pribadi yang handal di masyarakat. Baik, saya kira apa yang sudah kita bincangkan sudah cukup memberikan informasi tentang bagaimana penguatan moderasi beragama di MTS Negeri 3 Projo dan juga kegiatannya yang unggulan tadi. Saya tertarik tadi itu yang SPM. Baik Sobat Mantap semuanya, begitulah obrolan kita kali ini bersama dengan Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Projo, Bapak Dr. Andes Haji Imam Pratomo MPD. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan bermanfaat untuk masyarakat. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi Santium, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, Rahayu. Sobat Mantap, sampai bertemu kembali di podcast Lantai Surga Kemenak Projo selanjutnya. Jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenak Purworejo. Like, comment, share, subscribe ya. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam.